mengucap syukur kami boleh mengalami mujizat terbesar dalam hidup kami ketika kami terhubung dengan Allah Maha Kudus. Ketika kami bisa memanggil-Mu ya Aba, ya Bapa. Ketika kami boleh menerima identitas kami yang baru, yaitu sebagai anak-anak Allah. Kami percaya Bapa, kedaulatan-Mu bekerja di tengah-tengah kami, menuntun kami menjadi umat yang menggenapi rencana-Mu, menjadi gereja yang menggenapi maksud-maksud Tuhan. Biar setiap anak-anak-Mu yang hadir di tempat ini semua tidak terlewatkan oleh lawatan-Mu. Semua kami boleh menerima anugerah kebenaran dan kelimpahan kasih karunia, sehingga hidup kami berkuasa atas segala sesuatu yang ada di dunia ini. Berbicaralah Bapa, berbicaralah. Hamba-Mu lemah, Hamba-Mu terbatas, Hamba-Mu penuh dengan kekurangan. Engkau yang tidak terbatas bekerja di tengah-tengah kami. Di dalam nama Yesus, Bapak Ibu yang siap mendengar firman Tuhan, bersama saya katakan amin. Silakan duduk. Puji nama Tuhan. Hari ini kita masuk di minggu keempat di Vision Month kita. Judul firman Tuhan hari ini adalah Significant Church, ya. Menjadi gereja yang signifikan, gereja yang berdampak, gereja yang berpengaruh, gereja yang menyatakan keunikan di dalam Yesus Kristus. Nah, Bapak Ibu Saudaraku, ada sebuah kisah di mana satu hari telur burung raja wali jatuh tergelinding ke sarang ayam yang lagi mengeram. Lalu di dalam sarang itu akhirnya telur raja wali menetas. Ketika telur raja wali itu menetas, dia hidup di bawah induk ayam. Lalu pada waktu dia mau makan susah. Lalu dia diejek sama saudara-saudaranya. Aduh, kamu gimana sih? Kita ini kalau udah cari makan udah pinter. Kamu kok cari makan aja susah gitu ya. Aduh, minder dia. Aduh, gimana ya? Kok aku nggak bisa ya kayak saudara-saudaraku ya? Lalu dilihat lagi sama teman-temannya. Kalau ayam yang lain larinya kenceng. Larinya, kalau saya pernah dengar 500 berapa gitu per jam gitu, kenceng larinya. Maka ada filmnya itu judulnya Ayam yang Berlari gitu ya. Nah, tapi Raja Wali nggak bisa kenceng larinya, dia tambah minder lagi. Aduh, aku udah makan juga susah, cara mengais juga nggak bisa, coba-coba gagal terus, nggak sebaik teman-temanku, sebaik saudara-saudaraku, lari juga susah. Tambah minder, tambah terpojok si burung Raja Wali. Tapi waktu dia pusing dengan hidupnya, dia mulai menatap ke langit. Bisa terbang. Dia lihat Raja Wali terbang dengan gagah, dengan luar biasa. Lalu dia bilang sama saudara-saudaranya, aku kepingin bisa terbang seperti burung itu. Saudara-saudara bilang, kamu ini cara cari makan aja susah, lari aja gak bisa, boro-boro bisa terbang gitu ya. Tambah kicut si anak burung Raja Wali. Ketika kita hidup tidak sesuai dengan identitas kita tidak hidup dengan destiny kita, maka kita akan terus menjadi orang yang minder, orang yang terus-menerus tidak maksimal, tidak efektif, tidak signifikan di dalam hidup kita. Dunia ini mengajak kita untuk hidup seperti dunia ini. Kita mencoba hidup seperti dunia ini, yang kita temukan ketertolakan, yang kita temukan pendiskreditan, yang kita temukan minder, yang kita temukan adalah kecewa, yang kita temukan adalah letih, lesu, linglung, loyo, dan lemes. Karena kita bukan dipanggil untuk hidup sama seperti dunia ini. Mengapa minggu-minggu ini kita belajar bahwa ada satu pekerjaan yang besar, proyek terbesar yang pernah ada di dunia ini, tapi ternyata seruan itu hanya menjadi slogan, hanya menjadi
narasi tidak pernah terjadi dalam hidup kita. Kita berpikir, aku aja masih begini, aku aja masih kurang, aku aja masih banyak salahnya. Kita terintimidasi, kita dibatasi oleh pikiran kita, kita dibatasi juga oleh orang-orang yang mendiskreditkan kita. Kita juga akhirnya orang yang minder dengan orang-orang sekeliling kita. Inilah yang terjadi dalam kehidupan banyak orang Kristen. Merasa gak mampu, merasa gak bisa, merasa padahal Tuhan sudah memberi destiny, sudah mentakdirkan kita menjadi umat yang berkuasa atas kita. Tapi ada begitu banyak, bahkan saya juga dulu, bukan berkuasa, tapi dikuasai oleh uang, dikuasai oleh perasaan, dikuasai oleh perkataan orang, dikendalikan oleh dunia ini. Itu yang membuat kita capek, letih, dan lesu. Dalam sejarah gereja ada seorang yang sangat signifikan, yaitu namanya siapa Bapak Ibu? Martin Luther. Next, ini kenapa nggak bisa ya? Ada namanya Martin Luther. Ia mengadakan reformasi gereja tanggal 31/15/17. Ia mengadakan perubahan yang besar-besaran. Ia menentang kebijaksanaan dari gereja, dari organisasi, dari lembaga yang sudah ada sejak 1000 tahun. Tapi ia bisa mereformasi sehingga hari ini kita menjadi gereja yang tidak dikendalikan oleh politik, tidak dikendalikan oleh pemerintah, ya. Pada waktu itu Paus mengeluarkan surat, yaitu namanya surat hutang. Orang yang membeli surat hutang itu, maka dosanya ditebus, dia akan masuk surga. Padahal dana-dana yang dikumpulkan itu adalah dana yang digunakan untuk perang. Ada istilah Dark Ages, ya. Pada waktu itu terjadi perang salib, ya. Orang-orang Katolik masuk dalam politik, menguasai 1/4 dari Eropa. Begitu dahsyat kekuasaan mereka pada waktu itu. Tapi pada akhirnya ketika gereja masuk dalam politik, gereja dimanfaatkan. Gereja akhirnya dikendalikan oleh negara, sehingga tidak ada kebenaran di dalam gereja itu. Maka terkenal dengan istilah Dark Ages, di mana waktu itu kebenaran tidak dinyatakan melalui gereja. Karena itu ada seorang namanya Martin Luther, dia curhat sama kakak pembinanya, aku kok nggak nyaman ya dengan pengakuan dosa kepada imam, kepada uskup gitu ya. Saya kok nggak nyaman, dosa lagi dosa. Nah ya udah, kalau kamu nggak nyaman, coba kamu belajar. Lalu dia belajar teologi. Martin Luther belajar teologi. Waktu dia belajar teologi, di situ Martin Luther mengalami kelahiran baru. Ia mengalami perubahan yang sejati dalam kehidupannya. Maka pada waktu itu terkenal dengan 5 sola. Ayo, siapa yang tahu? Sola pertama apa? Iya, sola gratia, sola fide, sola scriptura, sola Christus, soli Deo gloria. Sola scriptura, hanya Alkitab. Hanya lewat Alkitab, hanya lewat anugerah kita menerima kehidupan baru. Hanya lewat Yesus kita menerima keselamatan. Hanya lewat anugerah kita menerima keselamatan dan kebenaran. Dan hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Ini semua dirangkum dalam 95 dalir yang ditempelkan di pintu gerbang gereja Wittenberg. Dia tempel. Waktu itu banyak orang akhirnya mengetahui kebenaran lewat Martin Luther. Tapi waktu itu bukan mudah. Martin Luther di tengah, apa-apaan kau? Uskup-uskup senior dari Martin Luther bilang, apa-apaan kau Martin Luther? Kamu baru kemarin jadi uskup. Sekarang kamu apa-apaan? Kalau kamu nggak tahu gara-gara apa yang kamu lakukan ini, banyak orang nanti tersesat. Martin Luther bilang, saya tidak tahu. Ada dorongan yang besar dalam hati saya.
untuk saya menyatakan kebenaran ini. Tapi saya akan berhenti menyuarakan kebenaran ini kalau kalian bisa menunjukkan kebenaran yang sesuai dengan Alkitab, yang menentang apa yang saya sampaikan. Pada waktu itu tidak ada orang yang bisa menunjukkan ayat Alkitab yang menentang apa yang disampaikan oleh Martin Luther. Dan sampai hari ini akhirnya gereja mengalami reformasi, mengalami perubahan lewat seorang Martin Luther yang baru menjadi uskup yang baru jadi kemarin. Lewat Martin Luther, gereja kembali kepada rancangan Tuhan. Martin Luther menjadi orang yang signifikan. Karena apa Bapak Ibu? Dia tahu destiny, dia tahu identitasnya, dia tahu siapa dirinya di hadapan Tuhan. Dia mengenal siapa itu Kristus. Bahwa Kristus itu adalah pribadi yang Kristus, yang pribadi yang tidak tertandingi. Dia adalah pribadi yang sempurna. Yesus itu adalah pribadi yang tidak perlu ditambahi dan tidak perlu dikurangi. Dia adalah pribadi, makanya ada di dalam Kolose 1 ayat 16, Yesus itu adalah segalanya. Yesus itu bukan hanya yang terutama, bukan hanya pertama, tetapi Yesus itu adalah segalanya. Karena di dalam jemaat Kolose ada kesesatan yang terjadi pada waktu itu, yaitu dunia roh, pemujaan malaikat, ibadah itu menjadi lahiriah, upacara agama, ada pewahyuan palsu, ada hikmat manusia yang menguasai jemaat yang ada di Kolose. Karena itu mari kita baca di Kolose 2 ayat 6 sampai 14. Bapak Ibu, jemaat Tuhan bisa bantu saya membacakan ayat ini. 1, 2, 3 ya. Ya, terima kasih. Jemaat Kolose adalah jemaat yang mengalami pergumulan yang luar biasa. Karena di dalam jemaat itu sendiri beredar pengajaran yang tidak sehat. Kalau tadi di sekolah minggu kita belajar ada pengajaran yang bukan air susu yang murni ya. Nah, di dalam jemaat itu ada pengajaran yang tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, di mana yang beredar itu adalah filsafat, yang beredar itu adalah manusia, yang beredar itu bukanlah kebenaran firman Tuhan, ajaran-ajaran turun-temurun gitu ya. Sehingga apa yang dialami oleh jemaat Kolose mirip-mirip dengan apa yang dialami oleh Martin Luther tadi. Tapi ada seorang Paulus yang mendidik, yang melayani, seorang Epapras, yaitu gembala sidang daripada jemaat yang ada di Kolose. Kadang-kadang apa yang sering menghambat pekerjaan Tuhan melalui gerejanya, apa yang berusaha mencuri panggilan Tuhan lewat gerejanya adalah yaitu pemikiran manusia. Ada ajaran-ajaran yang kelihatannya baik tetapi tidak sesuai dengan kebenaran firman. Misalnya Bapak Ibu, salah satu mengejar kebaikan. Kita bukan dipanggil untuk menjadi orang Kristen yang hidup mengejar kebaikan dan menyatakan kebaikan. Karena gini, baik belum tentu benar. Betul? Tapi benar sudah pasti baik, ya.
Dan sering sekali kalau itu yang menjadi motivasi kita, maka waktu kita mengejar kebaikan sebenarnya kita sering mudah sekali dibelokkan untuk kita mengejar kepentingan kita sendiri. Kadang-kadang kita melakukan kebaikan itu untuk apa? Karena kita kepingin dikenal sebagai orang yang baik. Bahkan sering sekali kebaikan kita lakukan sebagai alat untuk menanam jasa. Saya udah baik sama kamu. Tidak hanya kepada manusia, tetapi kepada Tuhan. Tuhan, lihat nih Tuhan, aku udah baik. Taat beribadah, taat melayani, taat memberi persembahan. Kita menjadi orang yang menyembah Tuhan, tetapi menggunakan cara penyembahan berhala. Melakukan sesuatu untuk memiutangi Tuhan. Gereja yang digerakkan oleh kebaikan, pada akhirnya waktu tidak baik akan menjadi gereja yang tidak memuliakan Tuhan. Ada satu gereja beberapa waktu yang lalu, seorang jemaat curhat sama saya, Pak, sekarang kasihan Pak, gereja A. Ketika si A pergi, gereja itu kosong, gereja itu kayak gereja mati. Kenapa? Saya tanya kenapa? Karena dulu ada orang yang ada di gereja itu menyatakan kebaikan-kebaikan, karena kebaikan-kebaikan orang itu, gereja itu banyak orang yang datang. Tapi ketika orang itu nggak ada di gereja itu, sesuai dengan kebaikannya lari juga orang-orangnya. Dan yang kedua, kemarin saya ditelepon seminggu yang lalu, ditelepon, Bang, ini kalau si A ini khotbah, dia khotbah itu selalu menyampaikan kebaikan-kebaikannya. Saya udah korban ini, korban itu, korban ini, gitu ya. Menggunakan kebaikan-kebaikan untuk mencoba mengontrol orang lain. Tanam jasa, gitu ya. Nah, Bapak Ibu, saya mau bilang Gereja Baptis Babaton tidak dipanggil untuk gereja seperti ini. Bukan kebaikan yang mengontrol kita. Amin. Kita dikontrol oleh kebenaran Tuhan. Kita menjadi gereja yang tahu hati Tuhan dalam hidup kita. Nah, apa sih maksud dari semuanya ini? Apa sih maksud sebelumnya? Ini nggak bisa ya. Apa sih maksud semuanya ini? Apakah rahasia orang percaya kembali pada panggilannya? Apa senjata yang selalu dipakai iblis untuk membuat orang percaya lupa akan panggilannya? Yaitu tadi, ya, iblis menaruh filsafat-filsafat, kebiasaan orang-orang menaruh menyampaikan pengajaran-pengajaran yang nggak sehat. Maka waktu itu manusia akan selalu hidup dalam unsur dosa. Selalu, ya. Yang dihidupi itu adalah maksud, tujuan dari diri sendiri, hasrat, kerinduan, kesenangannya, caranya. Beda dengan Martin Luther tadi. Martin Luther memiliki hasrat, keinginan, kerinduan. Ia tidak bisa bendung. Ia tidak bisa batasi dirinya. Karena apa? Roh bekerja di dalam kehidupannya. Tadi kita membaca di Kolose 2 ayat 6-8. Firman Tuhan berkata, kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Karena hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia, dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh di dalam Dia yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Ya. Kalau kita mau menjadi jemaat yang menggenapi rencana Tuhan, harus kita menjadi jemaat yang berakar, hidup dalam ucapan syukur, tetap teguh di dalam iman. Tapi kalau pengajar-pengajar yang berasal dari dunia ini yang kita ikuti, maka kita akan menjadi gereja yang sama seperti dunia. Kita akan menjadi gereja yang lupa destiny kita. Kita akan menjadi gereja yang lupa identitas kita. Klik, sama seperti burung Raja Wali tadi. Ia lupa, ia kehilangan identitasnya. Ya, dia tidak bisa maksimal di dalam hidupnya. Karena kalau pandangan kita tentang diri kita salah, maka perbuatan kita pun akan salah.
Ya. Bila kita tidak tahu identitas kita, tidak mungkin kita memenuhi panggilan kita. Dan kalau pandangan kita tentang Kristus salah, maka biografi kita, antropologi kita juga salah. Pengertian kita tentang dunia ini, pengertian kita, pandangan kita tentang diri kita pun akan salah. Sering sekali kita terperangkap di dalam pandangan dunia, sibuk dengan ritual agama, akhirnya menjadi orang Kristen yang rutinitas. Kita nggak mungkin menemukan panggilan kita. Kita tidak mungkin menggenapi. Oleh sebab itu, Martin Luther memperkenalkan solus Christus. Jesus is above all. Tidak ada yang lain. Yesus itu adalah segalanya. Hanya Yesus yang lebih dari segala-galanya. Tidak lebih dan tidak kurang. Karena dia sempurna. Tidak perlu ditambahi dengan kebaikan atau kekuatan. Kalau perlu ditambahi, dikurangi, berarti tidak sempurna. Orang jemaat yang lain perlu berkata seperti ini, mengajarkan seperti ini. Kita nggak cukup percaya. Kita nggak cukup beriman. Kita harus melakukan. Kita harus taat. Kita harus rajin beribadah. Kita harus memberi persembahan. Ini sepertinya pengajaran yang baik. Tapi pengajaran ini tidak sesuai dengan Injil Yesus Kristus. Artinya kalau kita masih mempercayai keselamatan itu, percaya plus perbuatan kita, berarti apa yang diperbuat oleh Yesus itu nggak sempurna. Makanya orang Kristen yang seperti ini adalah orang Kristen yang tidak sadar dia sesat, tidak sadar dia keliru. Tidak akan pernah membawa kita menjadi orang yang menemukan rest in Christ. Kita menemukan hati yang tenang di dalam Kristus. Karena apa? Kita tahu dalam kedaulatan Tuhan, Dia telah menggenggam segala sesuatu. Kolose 1 ayat 21 sampai 22 kita baca bersama-sama dengan kencang. 1, 2, 3 ya. Juga kamu yang dahulu hidup jauh dari Allah dan yang memusuhinya dalam hati dan pikiran dari perbuatanmu yang jahat, sekarang diperdamaikannya di dalam tubuh jasmani Kristus oleh kematiannya, untuk menampakkan kamu kudus dan tak bercela dan yang tak bercacat di hadapannya. Amin. Lewat Kolose ini, Paulus memperkenalkan kepada jemaat Kolose tentang identitas mereka. Dan Tuhan juga mau memperkenalkan identitas kita, identitas orang percaya kepada jemaat Gereja Baptis Pabaton. Kalau kita berada di tempat ini, kalau kita beribadah melayani di tempat ini, tetapi kita belum menerima Yesus, maka sebenarnya kita adalah orang yang jauh dari Tuhan. Karena untuk kita dekat dengan Tuhan tidak bisa dengan amal ibadah dan perbuatan kita. Kita hanya bisa dekat dengan Tuhan ketika Tuhan yang menghampiri kita. Makanya Dia datang ke dunia menjadi manusia sama seperti kita, karena Dia mau dekat dengan kita. Tadi dikatakan, kamu yang dahulu hidup jauh dari Allah dan memusuhinya dalam hati dan pikiran seperti yang nyata dari perbuatan yang jahat, sekarang apa Bapak Ibu? Diperdamaikan di dalam tubuh jasmani Kristus oleh kematiannya. Tuhan memberi kita identitas yang baru, bukan lagi sebagai orang yang jahat, bukan lagi sebagai orang yang jauh, bukan lagi musuh Allah, tetapi kita adalah orang-orang yang diperdamaikan. Bilang dulu samping kiri dan kanannya, kamu adalah orang yang diperdamaikan Tuhan. Boleh tepuk-tepuk. Bahkan tidak hanya sebagai orang yang diperdamaikan, tetapi kita adalah orang yang tidak bercacat dan tidak. Mungkin sebagian dari Bapak Ibu kaget ya, Pak, bagaimana mungkin tidak bercacat, tidak bercela? Baru tadi mau berangkat, saya udah ngomong sesuatu yang gak bagus sama istri saya, gak bagus sama anak saya, gitu ya. Dari mananya? Lihat saudara, waktu kita ada dalam Kristus, Kristus itu jauh lebih besar daripada kita.
Waktu kita ada dalam Yesus dan Yesus ada dalam kita, Bapa tidak lagi melihat Bu Sundari, Bapa tidak lagi melihat Pak Sumani, Bapa tidak lagi melihat Mas Kevin, tetapi Dia melihat Yesus Kristus yang tidak berkata dan tidak percaya. Amin. Dia adalah pribadi yang membuat kita dekat dengan Tuhan. Bahkan dikatakan dia lebih dekat dari saudara. Dia lebih dekat dari napas kita. Makanya Yesus itu memperkenalkan dirinya apa? Sebagai Bapa. Dia sebagai sahabat. Dia adalah napas hidup orang percaya. Allah melihat Yesus yang ada dalam kita. Jadi di dalam dunia ini Bapak Ibu ada dua macam kehidupan. Yang pertama adalah orang yang di luar Kristus. Orang apa Bapak Ibu? Orang apa? Orang yang ada di luar Kristus. Perhatikan, ini penting. Orang yang ada di luar Kristus hidupnya jauh. Dia musuh. Dia adalah jahat di mata Tuhan. Karena itu orang yang ada di luar Kristus, apa yang diajarkan oleh para filsafat tadi, apa yang diajarkan ajaran yang salah di zaman Kolose tadi, itu adalah ajaran yang berlaku buat mereka. Salah satu ajarannya apa? Kamu kenapa tadi? Jatuh ya? Kamu tahu kenapa kamu jatuh? Pasti kamu nggak taat sama Tuhan. Siapa yang masih pakai pengajaran ini kepada keluarga dan anak-anaknya? Kenapa kamu? Hilang uangmu ya? Rumahmu kecurian? Ada nih sesuatu yang nggak taat nih kamu lakukan nih. Ada sesuatu yang nggak benar nih kamu lakukan nih. Saudara, ini memang benar bagi mereka yang ada di luar Kristus. Tapi buat kita yang ada dalam Kristus, ini tidak berlaku. Jenis orang yang kedua adalah in Christ. In Christ. Orang yang ada dalam Kristus itu adalah orang yang dekat dengan Tuhan. Makanya waktu Bapak Ibu nyanyi sama Tuhan, Dia hanya sejauh doa. Kita juga adalah orang yang didamaikan. Orang yang kudus, tidak bercatat, tidak bercela. Karena itu mujizat terbesar bukanlah bagaimana kita sembuh dari penyakit kita. Mujizat terbesar bukan bagaimana waktu doa kita dijawab oleh Tuhan, tetapi mujizat terbesar adalah ketika kita terhubung denganmu. Mujizat terbesar kita ketika kita ada di dalam Kristus. Itu lebih dari cukup. Kalau kita ada dalam Kristus, apa yang menjadi milik Kristus menjadi milik kita. Apa yang menjadi kebenaran Kristus, apa yang menjadi kekudusan Kristus, apa yang menjadi kemuliaan Kristus, menjadi kemuliaan, kekudusan, dan kebenaran kita. Wow, saudara. Apa saudara tidak menyadari akan perbuatan Tuhan yang luar biasa? Sehingga orang yang menemukan hidupnya ada dalam Kristus, pasti hidupnya berbeda. Ia memiliki unsur Allah dalam hidupnya. Ia tidak lagi memiliki unsur dosa. Unsur dosa itu apa Bapak Ibu? Kita melakukan kebaikan, kita jujur, ujung-ujungnya untuk kepentingan diri kita sendiri. Tapi unsur Allah Bapak-Bapak, waktu kita memiliki unsur Allah, kita punya kerinduan, hasrat, kesenangan, cara, motivasi yang bersumber dari Tuhan. Coba kita melihat gambar ini. Bapak Ibu tahu gambar ini apa? Klik. Ini adalah bagian dari iPhone 7. Saya tidak punya iPhone 7. Bapak Ibu yang punya iPhone 7 punya alat ini. Ini di zoom, digedein. Ini ada emasnya. Lalu alat alat ini kegunaannya apa? Ketika ditaruh di dalam iPhone 7, namanya Taptic Agent. Ketika ada alat ini, maka tombol di HP yang ada di iPhone 7 itu kelihatannya nggak ada tombol, tapi waktu disentuh dia akan tik tok tik hidup gitu ya. Karena alat ini, iPhone 7 menjadi HP yang mahal. Klik. Menjadi HP yang mahal. Tapi coba bayangkan Bapak Ibu, kalau alat ini Bu Silain taruh di dapurnya, kira-kira berguna nggak?
nggak akan berguna. Tapi ketika ditaruh, didesain oleh desainer di HP, maka HP-nya menjadi mahal. Demikian Bapak Ibu. Ketika kita tidak ada di dalam destiny kita, kita akan menjadi orang yang tidak berarti, tidak berguna. Martin Luther adalah orang yang akhirnya memiliki hidup yang signifikan. Selama dia hidup, dia melakukan perubahan sejarah yang besar yang pernah ada di gereja. Ya, jadi ada satu statement begini Bapak Ibu, kalau saudara hidup dengan destinimu atau dengan desain, saudara akan hidup untuk. Kalau saudara hidup dengan desain atau destinimu, maka kita akan hidup untuk sesuatu yang sangat berharga. Tapi kalau kita hidup tidak dengan desain kita, kita akan hidup untuk sesuatu yang rendah, untuk sesuatu yang tidak bernilai. Sama seperti Raja Wali tadi. Raja Wali hidup tidak sebagai Raja Wali, makanya Raja Walinya nggak bisa maksimal. Makanya Raja Walinya dikuasai oleh murung, oleh minder, oleh kecewa. Waktu kita menghidupi panggilan kita, destiny kita, pada waktu itu kita akan menjadikan natur Allah itu bukan sekedar de jure, tetapi menjadi de facto dalam hidup kita. Ya, ini Martin Luther. Martin Luther ditanya oleh petinggi-petinggi. Ya, tadi saya sudah sampaikan. Kamu biarawan masih muda, kamu jangan buat onar. Kamu nggak tahu nanti lewat apa yang kamu lakukan ini banyak orang sesat. Tapi apa jawab Martin Luther? Aku berusaha diam, Pak, tapi nggak bisa. Karena kalau aku diam, aku menentang keyakinan dalam hati yang mendorongku untuk melakukan ini. Kalau kalian punya argumen ayat firman yang bertentangan, nanti aku tak percaya dengan itu. Tapi waktu itu mereka tidak menemukan kebenaran firman Tuhan yang menentang apa yang Martin Luther sampaikan. Jadi saudara, waktu kita menemukan identitas kita tidak hanya berperilaku baru, tapi kita menjadi orang yang memiliki kesukaan baru. Kita menjadi orang yang memiliki keinginan dan kerinduan yang baru. Ketika burung Raja Wali burung Raja Wali itu menemukan destiny-nya, dia diambil oleh seorang petani yang melihat burung Raja Wali itu, dia dididik, dia dilatih, dia bawa ke gunung yang tinggi, lalu di situ dia lepaskan burung Raja Wali. Burung Raja Wali itu melebarkan sayapnya. Ia tidak hanya bisa lari, ia sekarang gak perlu lari lagi. Bahkan ia sekarang gak perlu mengais lagi untuk dapat makanan. Tetapi waktu dia melebarkan sayapnya, dia langsung melihat mangsanya. Waktu dia turun, langsung dia bisa tangkap mangsanya dengan segampang itu. Waktu saudara dan saya menemukan destiny kita, identitas kita di dalam Kristus, saudara akan menemukan diri saudara yang baru. Karena itu Yesus berkata, barang siapa yang ada dalam Kristus, ia adalah ciptaan yang, ini salah satu contoh ciptaan baru, punya hasrat ya untuk ngasih minum, tahu dia keperluan. Makasih Bude Yuni, Bude Umi. Tuhan mau kita menemukan destiny kita. Klik. Di minggu-minggu yang lalu kita sudah belajar tentang hal ini. Orang yang cerita hidupnya dipenuhi oleh cerita dunia ini, dipenuhi oleh penghakiman, uang, reward, punishment, kepopuleran, ya, kebanggaan dunia, maka itu akan membentuk identitasnya. Gak mungkin kita bisa menemukan identitas kita dalam Kristus. Yang kita temukan adalah kekecewaan, penyembahan berhala, dan akhirnya attitude kita dan kebiasaan kita
selalu akan berfokus kepada diri kita sendiri. Tapi waktu cerita hidup kita, klik, dipenuhi oleh ceritanya Tuhan di gereja ini, lewat nyanyian, pujian, lewat PA, lewat sekolah minggu, lewat komunitas, kita selalu diingatkan tentang perbuatan Allah. Lewat mimbar khotbah ini mengajak kita tidak hanya selalu mengejar kebaikan, menjadi jemaat yang terkenal baik, menjadi jemaat yang mengalami kebaikan Tuhan. Tidak sekedar itu, tapi lewat mimbar ini selalu diberitakan tentang kasih karunia Tuhan, bahwa Yesus itu segalanya. Yesus itu memberikan anugerah yang lebih dari cukup. Tuhan sudah menyelesaikan segala sesuatu. Dia memberikan rohnya kepada kita. Dia sudah menyediakan semua yang kita perlukan. Maka akan membentuk identitas kita. Oh iya, aku ini anak-anak Allah. Oh iya, aku ini bait Allah. Aku ini tubuh Kristus. Aku adalah ciptaan baru. Aku adalah garam dan terang dunia. Sehingga otomatis perbuatan kita, attitude dan behavior kita menjadi orang yang berbeda dengan dunia ini. Hasrat kita tiap hari. Nah, tadi sekolah minggu saya mendengar ibu-ibu cerita, kalau ketemu itu ya, kalau ketemu orang itu kepingin bersaksi kepada orang ini. Nah, ini adalah nature kita yang baru. Ini adalah kehidupan natur Allah. Kehidupan orang yang sudah memiliki natur Allah dalam hidupnya. Kalau kita sudah menemukan identitas kita dalam Kristus, maka kita akan selalu, doa kita pun diubah Tuhan. Cara kita berdoa, cara kita melayani, semua diubah Tuhan. Hasrat kita setiap hari, Tuhan pakailah aku. Kalau aku hari ini ketemu sama temanku, keluargaku, aku mau menjadi saksi Tuhan. Aku mau menjadi terang kasih Tuhan. Karena saudara, klik di ayat 2:15 dikatakan, Ia telah melucuti pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa, dan menjadikan mereka tontonan umum dalam kemenangannya atas mereka. Tahukah saudara, di dalam Yesus kita memiliki identitas yang baru. Kita lebih dari pemenang. Amin. Kita adalah orang-orang yang lebih dari pemenang. Kita memiliki natur yang baru dalam diri kita. Waktu kita ada dalam Yesus, kita yang lama mati, lalu kita yang baru dalam Yesus dibangkitkan. Ya. Kristus bangkit. Ketika kita percaya dibaptis, kita menjadi ciptaan baru. Kita memiliki arti ciptaan baru itu apa? Bapak Ibu, kita memiliki natur yang baru. Nih Bapak Ibu, ketika ada kambing, wedus bahasa Jawanya, kambing. Lalu karena kambing ini adalah kesayangannya Pak De Sumali, dia beliin sasemi. Apa? Sasemi ya. Makanan saya juga pernah makan, tapi katanya itu mahal dan enak. Dia beliin, lalu wedus kesayanganku, makannya. Kira-kira walaupun itu mahal, di sampingnya ada rumput, kambing itu akan pilih yang mana Bapak Ibu? Rumput. Karena apa? Rumput itu adalah natur kambing. Seperti manusia, meskipun tahu sesuatu yang baik, tapi sering sekali melakukan yang jahat. Mencari yang enak menurut dirinya. Tapi setelah menerima natur kita dalam Kristus, orang yang mengalami lahir baru, dia tidak lagi nyaman dengan apa? Dengan dosa. Dia tidak lagi nyaman dengan zona nyamannya. Seperti Martin Luther tadi, dia bisa diem, dia bisa tutup mulut, dia tidak bisa dia bisa diem saja. Mungkin dia tidak akan dihakimi oleh biarawan-biarawan seniornya. Tetapi Martin Luther bilang, aku tidak bisa menentang hasrat yang Tuhan taruh dalam hatiku. Sebab saudara, waktu kita dalam Yesus, Allah, tetapi Allah yang kaya dengan rahmat, oleh karena kasih-Nya yang besar, yang dilimpahkannya kepada kita, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus. Sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita, oleh kasih karunia kamu diselamatkan. Kita menjadi orang yang memiliki natur baru. Dalam Kolose 2 ayat 13, yuk kita baca sekali lagi sama-sama. 1, 2, 3 ya.
Artinya bahwa keadaan kita yang dulu, walaupun kita masih bernapas, tetapi mati secara rohani karena dosa-dosa kita. Hati kita belum disunat. Artinya kita masih diperbudak oleh bermacam-macam keinginan badani kita yang jahat. Setiap pelanggaran kita terhadap hukum Allah sudah dicatat dalam buku dosa kita di hadapan Allah. Dan dosa itulah yang memisahkan kita dari Allah. Tetapi sekarang Allah sudah memakukan buku dosa itu pada kayu salib Yesus. Catatan itu sudah dihapuskan dan tidak lagi memisahkan kita dari Allah. Artinya kita sudah diampuni dari semua dosa kita. Lalu Allah menghidupkan kita kembali bersama Yesus. Ya, ini terjemahan TSI ya. Nah, saudara, waktu kita ada di dalam Yesus, surat hutang kita atau buku dosa kita, mungkin itu bohong, serakah, mencuri, berzina, munafik, dendam, iri hati, nafsu, membunuh, sombong. Semua surat dosa kita sudah dipakukan, sudah dilupakan. Bahkan di Mika dikatakan jauh ke dalam tubir laut. Artinya apa? Supaya kita tidak mengingat-ingat lagi. Tetapi tahukah Bapak Ibu Saudara apa yang sering iblis gunakan untuk menyerang orang percaya? Iblis sudah ompong, dia tidak bisa ngapa-ngapain lagi. Tapi apa yang sering menghambat orang percaya tidak hidup dalam destininya, dalam panggilannya? Yang sering iblis pakai, dengar baik Bapak Ibu, yang sering iblis pakai adalah dosa-dosa kita. Iblis selalu mengingatkan dosa-dosa kita di masa yang lalu. Padahal Alkitab sudah katakan, sudah dipakukan. Mika mengatakan jauh ke dalam tubir laut, udah dia buang dosa-dosa kita. Tetapi kita masih suka memancing di tubir laut itu, mengingat dosa-dosa kita lagi. Yesus aja udah lupa pelanggaran kita. Ngapain kita masih ingat-ingat? Iblis memakai dosa-dosa kita untuk menyerang kita. Waktu saudara bernyanyi, kini aku percaya, iblis ngasih tahu, apa lu? Tadi aja sekarang kamu bilang percaya, tadi aja kamu ngomong apa tuh sama tetanggamu? Oh iya ya, kita jadi kikuk. Tapi kalau saudara dan saya kembali kepada identitas kita, aku adalah orang yang dibenarkan, orang yang dikuduskan, saudara akan mengalahkan dakwaan iblis. Kolose 2 ayat 9-10, sebab dalam Dia berdiam secara jasmani seluruh kepenuhan kealahan, dan kamu telah dipenuhi di dalam Dia. Nah tadi ya, bahwa Kristus itu supreme, Dia adalah tertinggi, Dia tidak bisa ditambahi, Dia tidak bisa dikurangi, Dia itu sempurna. Maka waktu kita ada dalam Kristus, kita punya posisi yang baru. Kita tidak hanya punya identitas yang baru, tapi kita punya posisi yang baru. Posisi kita adalah orang yang lebih dari pemenang. 16-17 mengenai makanan dan minuman atau mengenai hari raya, ya. Ini yang sering diajarkan di jemaat Kolose. Karena itu janganlah kamu biarkan orang menghukum kamu mengenai makanan dan minuman atau mengenai hari raya, bulan baru ataupun hari Sabat. Semuanya ini hanyalah bayangan dari apa yang harus datang, sedangkan wujudnya ialah Kristus. Janganlah kamu biarkan kemenanganmu digagalkan oleh orang yang pura-pura merendahkan diri dan beribadah kepada malaikat serta berkanjang pada penglihatan-penglihatan tanpa alasan membesar-besarkan diri oleh pemikiran yang duniawi. Kalau kita beribadah dengan ajaran-ajaran dari filsafat, dari ajaran yang tidak sehat yang berasal dari dunia ini, kita pasti menjadi orang yang terdakwa. Kita akan menjadi orang yang kalah dengan dakwaan iblis. Kita akan menjadi orang yang terhakimi. Karena itu Tuhan mau kita ketika kita beribadah, ketika kita melayani, ketika kita berdoa, berdoalah, melayanilah, beribadalah dari titik kemenangan, bukan dari kekalahan kita. Nah, terakhir Bapak Ibu, kita masuk ke yang terakhir saja. Seorang Martin Luther mengatakan, untuk percaya dan yakin bahwa Tuhan sudah mengampuni dan membenarkan melalui kasih karunia kita itu kita paling susah. Ya, terus next Martin Luther. Ya,
Ini pernyataan Martin Luther yang sangat penting. Untuk percaya dan yakin bahwa Tuhan sudah mengampuni dan membenarkan melalui kasih karunia-Nya, kita paling susah. Karena itu manusia lebih suka berusaha dengan ritual. Karena nggak mau, maka Tuhan melakukan buat kita. Ya, ketika kita ada di dalam Yesus Kristus, kita selalu mendapatkan serangan. Sulit buat kita adalah orang yang dibenarkan, dikuduskan Tuhan. Sulit buat kita mempercaya, oh saya ini orang benar, saya ini orang yang dikuduskan, saya ini orang yang dilayakkan Tuhan. Tapi lewat apa yang Paulusnya sampaikan kepada jemaat yang ada di Kolose, dari ayat, nanti Bapak Ibu bisa baca dari ayat 20 sampai 21. Kita telah mati bersama dengan Dia. Kita tidak lagi hidup, kita adalah orang-orang yang bebas dari roh-roh dunia. Kita adalah orang yang tidak lagi hidup dengan rupa-rupa apapun dari dunia ini. Karena kita menemukan identitas kita yang baru. Apa identitas kita yang baru? Lembaran baru Tuhan berikan buat kita. Yuk kita baca sama-sama. 1, 2, 3 ya. Saya diampuni, saya diutuhkan, saya diterima, saya menjadi anak, saya dibenarkan, saya dikuduskan. Amin. Ini perkataan kebenaran yang mestinya selalu kita katakan kepada diri kita sendiri. Martin Luther menyadari bahwa iblis sering membuat kita lupa akan apa yang Yesus lakukan. Karena itu Martin Luther bilang, setiap minggu aku mengkhotbahkan Injil, mengkhotbahkan tentang kekudusan Allah, kebenaran Allah kepada jemaat, supaya setiap minggu mereka mengingatnya. Mari kita tunduk kepala. Mari jemaat yang dikasih Tuhan, kita masuk dalam hadirat-Nya. Kita membuka hati kita untuk Roh Kudus berbicara kepada kita secara pribadi. Tuhan mau kita menjadi jemaat yang bertumbuh, berakar, berbuah, dan bertambah banyak. Tuhan mau kita menggenapi maksud dan rencananya di dalam kehidupan kita. Tapi seringkali kita bingung, merasa gak mampu. Ada dakwaan iblis yang bekerja di hati dan pikiran kita. Sehingga panggilan yang besar, amanat agungnya Tuhan, panggilan untuk menjangkau dan memuridkan, itu hanya sekedar slogan, hanya sekedar narasi dan aksesoris. Kita lupa memuridkan. Kita sibuk dengan kegiatan-kegiatan rohani kita. Kita sibuk dengan kegiatan-kegiatan ibadah kita tanpa menyentuh apa yang esensi, apa yang terutama. Kalau itu saudara, mari kita datang kepada Tuhan. Kita minta ampun, kita mengaku dosa dan kesalahan kita. Mari kita bertobat di hadapan Tuhan. Hidup ini adalah kesempatan untuk kita meraih panggilan yang terbesar. Untuk itu Tuhan menunjukkan kepada kita rahasia sorgawi pada kesempatan siang ini, bahwa kita yang ada dalam Kristus, kita yang ada dalam Kristus adalah orang yang diperdamaikan, orang yang dibenarkan, orang yang dikuduskan. Itulah identitas saudara dan saya. Kita benar bukan lagi karena perbuatan kita, karena amal kebaikan kita, tapi karena perbuatan anaknya Yesus Kristus. Saudara yang juga ada dalam Kristus juga saudara punya natur yang baru, hasrat, kerinduan yang baru. Kalau dulu kita hidup dalam natur dosa, meskipun kita melakukan kebaikan, kerajinan, ujung-ujungnya selalu untuk kepentingan kita sendiri. Tapi hari ini saudara, Tuhan mengingatkan kita yang ada dalam Kristus adalah orang-orang yang memiliki natur baru. Hasrat kita bersumber dari Tuhan, kerinduan kita bersumber dari Roh Kudus.
Dan saat ini Tuhan juga mengingatkan kita bahwa kita yang ada dalam Kristus adalah orang yang memiliki posisi yang baru. Posisi seorang pemenang. Bahkan Alkitab berkata, kita yang ada dalam Yesus adalah orang-orang yang lebih dari pemenang. Kalau kita melayani, kalau kita berdoa, kalau kita beribadah, tidak lagi beribadah berdoa dari titik kekurangan kita, tetapi berdoa melayani dari titik kemenangan. Tuhan sudah memberi kemenangan. Tuhan sudah membenarkan aku. Tuhan sudah menguduskan aku. Tuhan sudah menyediakan segala yang kuperlukan. Karena itu aku mau melimpahkan syukur lewat ibadah, pelayanan, persembahan, dan kehidupanku. Inilah rahasia saudara dan saya untuk menghidupi panggilan surgawi yang luar biasa. Biar Tuhan, kita memiliki hati yang selalu mau diajar Tuhan. Kita selalu memiliki hati yang hidup dalam rencana Tuhan. Kita memiliki hati yang selalu berserah, mau percaya kepada Tuhan.